presentasi terkait dengan mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dengan dosen pengampu Profesor Hikmahanto Juwana. Kemudian kedua adalah Ibu Dr. Natasha Yunita Sugiestuti. Kami dari kelompok 2, saya Harto Wibowo, kemudian ada Pak Beston Bartosiboro, dan ada Ibu Radinoro Endang Sri Sulasi. Presentasi yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan peranan hukum dalam pembangunan di Indonesia berkaitan dengan urgensi pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Baik, untuk presentasi awal akan saya sampaikan, saya Harto Wibowo. Pertama, terkait dengan latar belakangnya. Dalam hal ini, kita melihat dari dasar hukum negara Indonesia terkait untuk perlindungan data pribadi, yaitu alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28G ayat 1 UUD 1945, kemudian pasal 28J UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian dalam paparan ini juga yang melatar belakangi terkait dengan pandemi COVID-19 di Indonesia yang saat ini kita boleh berterus terang bahwa terjadi perubahan pola bisnis, pola transaksi yang sehingga data pribadi seseorang sangat-sangat perlu untuk dilindungi. Kemudian yang ketiga, yaitu latar belakang adalah terkait dengan saat ini banyak terjadi peretasan data pribadi, baik itu terkait dengan data pribadi keuangan seseorang ataupun data pribadi tentang kesehatan seseorang. Oleh karena itu, maka hal ini menjadi concern kelompok kami untuk membuat paparan makalah kali ini. Kemudian keempat adalah terkait dengan urgensi pengesahan RUU PDP, yaitu terkait dengan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keterjaminan hukum bagi masyarakat Indonesia. Untuk latar belakang tadi sudah saya sampaikan, maka dasar hukumnya adalah pasal 28G ayat 1. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di slide presentasi ini, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian pasal 28J-nya, ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kemudian, dasar hukum yang ketiga adalah terkait dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Kemudian, pada slide berikutnya, saya ingin memaparkan terkait dengan bahwa pada saat ini terjadi transformasi yang sangat signifikan, yaitu dari sistem offline ke online. Di sini kita bisa melihat, contohnya terkait dengan sistem Gojek dan ojek pangkalan dalam hal ini. Di sini perbedaannya sangat-sangat mendasar, yaitu bahwa pangkalan ojek biasanya dia menempati suatu tempat tertentu dan customer biasanya menyamperi pangkalan ojek untuk bisa menggunakan jasanya. Kemudian tarifnya bisa tawar-menawar sehingga tidak pasti bagi para customer. Kemudian promonya hanya sifatnya dipublikasikan pada tempat ojek itu berada. Kemudian pembayarannya secara tunai. Nah, ini sangat berbeda dengan offline, di mana dengan online. Dengan online melalui Gojek dalam hal ini. Bahwa online itu lebih memanjakan customer, lebih memudahkan customer, lebih memastikan biaya yang dikeluarkan oleh customer itu berapa untuk menggunakan jasa ojek. Dalam hal ini adalah Gojek. Yaitu di mana Gojek bisa dipanggil ke rumah melalui aplikasi, kemudian tarif tetap sudah dipastikan dari sejak awal melalui aplikasi,
kemudian layanan bervariasi, ada GoSend, ada GoRide, ada GoFood, sehingga lebih lengkap jasa untuk bisa dinikmati oleh customer. Tinggal customer butuhnya apa, seperti itu. Kemudian juga ada diskon-diskon untuk pengantaran. Nah, itu juga biasanya diinfokan dalam media cetak maupun media online. Kemudian sifatnya bisa bayar tunai tanpa tawar-menawar, tunai maupun melalui aplikasi Gojek. Namun ada kesamaan juga Bapak Ibu semuanya dalam hal ini, yaitu bahwa menurut Undang-Undang Nomor 22, baik Gojek maupun Ojek tidak diakui sebagai moda transportasi, kemudian tidak memiliki izin, sama-sama tidak memiliki izin untuk moda transportasi, kemudian juga driver tidak terikat kontrak, sehingga bisa disebut sebagai kontraktor individual. Nah, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, dalam kasus data pribadi ini ada beberapa hal yang menyebabkan kebocoran. Di sini bisa kita lihat pemberitaan. Di sini ada 3 pemberitaan, yaitu terkait dengan BPJS Kesehatan, di mana data para nasabahnya ada yang bocor. Kemudian juga ada Tokopedia yang digugat sampai 100 miliar dikarenakan ada data customer yang bocor. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Oleh karena itu, maka kelompok kami lebih untuk melihat gimana pelindungan data pribadi pada masa saat ini. Nah, data pribadi ini menyangkut juga terkait dengan hak asasi manusia, dalam ini, dari sektor hak asasi manusia. Kemudian juga ada perlindungan data pribadi untuk media telekomunikasi, kemudian juga ada ada pertahanan keamanan, di mana ini juga ada diatur dalam Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Intelijen Negara, dan Undang-Undang Pendanaan Terorisme. Kemudian juga data pribadi terkait dengan kesehatan, nah ini juga ada di sini, di presentasi bisa dilihat undang-undang apa saja yang mencakup untuk mengatur di sektor kesehatan. Kemudian juga ada data pribadi untuk keuangan dan perbankan, Bapak Ibu semuanya. Di sini ada undang-undang perbankan, ada undang-undang BI, kemudian ada undang-undang perbankan syariah, dan undang-undang ada OJK dan TPPU. Kemudian ada undang terkait dengan kearsipan kependudukan, di sini diatur dalam undang-undang Adminduk dan undang-undang kearsipan. Kemudian ada undang-undang peradilan dalam sektor peradilan, dan ada dalam sektor perdagangan dan perindustrian, yaitu undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang perdagangan serta undang-undang dokumen perusahaan. Baik, Bapak Ibu semua dan rekan-rekan, untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Endang Sri Sulasi. Silakan Bu Endang, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Ardo. Saya RR Endang Sri Sulasi akan melanjutkan paparan kami. Di kelompok kami akan memaparkan 2 rumusan masalah atau 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana hubungan hukum dan pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan hukum dan pembangunan ekonomi jika dilihat dari aspek rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Itu rumusan masalah dari kami. Kemudian ada tahapan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini menurut Rosto ya. Jadi ada 5 tahapan. Yang tahap pertama yaitu masa tradisional, ya masa di sini tradisional ini dapat ditandai dengan transaksi barter dari barang ke uang. Nah, ya kemudian nanti juga ada transaksi kalau istilah kita offline gitu ya. Oke. Kemudian tahap yang kedua yaitu prakondisi lepas landas. Ya, di sini ditandai dengan transaksi offline ke daring ya. Jadi muncul startup misalnya ada atau UMKM digital. Nah, ini dalam tahap kedua ini kita sudah mulai ke tahap itu ya. Kemudian ada lagi yang ketiga selanjutnya yaitu tahap lepas landas ya. Ya, dalam tahap ini ditandai dengan ya data bernilai tinggi sebagai minyak baru. Kemudian ditandai juga ada yang kedua yaitu data sebagai dasar kebijakan ya. Kemudian ada tahap berikutnya yaitu tahap keempat yaitu era kedewasaan. Nah, dalam tahap ini dimulai ya ada kesadaran hak dan kewajiban terkait data pribadi ya. Memang
penting sekali ini di era kedewasaan, kita sudah mulai ke tahap yang lebih bagus di sini. Kemudian ada yang kelima yaitu era konsumsi tingkat tinggi, ya. Ya. Nah, di tahap ini ya dicirikan dengan itu masyarakat informasi, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat di mana produksi, distribusi dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Kemudian ya jadi di dalam tahap ini dapat dikatakan bahwa penggolongan informasi adalah inti dari kegiatan masyarakat. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tahapan pembangunan bangsa. Ini menurut Organski ya. Oke, ada 4 tahapan. Ya, tahapan yang pertama itu ya tahap 1. Oke, kemudian ada tahap 2 itu ada politik kemakmuran di situ. Kemudian yang tahap ketiga yaitu politik industrialisasi. Kemudian tahap yang keempat ada politik kesejahteraan. Oke, saya ulangin sedikit tadi di tahap yang pertama sebentar itu di sini politik unifikasi atau pembaruan gitu ya. Oke, kemudian sistem hukum kita juga ada nanti di sini menurut Lawrence M. Friedman. Nanti saya akan paparkan agak sedikit ini ya luas. Oke, ada sistem hukum kita itu ditandai dengan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum itu nanti akan membentuk komponen sistem hukum kita. Ya, jadi struktur hukum juga berarti bagaimana badan legislatif atau legislasi ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden. Ya, jadi prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur atau legal struktur terdiri dari lembaga hukum yang ada yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Kemudian substansi hukum yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Ya, jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Ya. Oke, sementara budaya hukum. Nah, ini memang kadang ini yang agak susah untuk membentuk itu ya, karena kebiasaan ini yang suka agak susah. Mudah-mudahan mudah nanti dalam tahap ini budaya itu dapat berubah menjadi ke yang lebih bagus ya. Jadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan. Ya, dihindari ya atau disalahgunakan. Jadi budaya hukum ini erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat ya. Semakin tinggi kesadaran hukumnya ya, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang lebih baik. Emang ini kesadaran hukum ini masih harus sekali ditingkatkan supaya akan menjadi nanti jadi komponen sistem hukum kita akan lebih ya kalau kita bilang kalau sempurna mungkin ini, tapi akan terpenuhilah sesuai dengan yang standar. Oke, nah jadi dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum akan membentuk komponen sistem hukum. Ya, jadi sistem hukum itu yaitu gabungan dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang saling berkaitan satu sama lain untuk terciptanya penegakan hukum yang lebih baik ya akan baguslah sistem hukumnya, nanti akan bagus kalau ada struktur substansi hukum itu saling berkaitan. Oke, paparan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Pak Beston Bartosiboro, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi slide berikutnya. Saya Beston Bartosiboro. Dalam slide ini kami coba untuk mengambil suatu teori terkait tentang
bagaimana prasyarat hukum yang kondusif bagi perekonomian. Artinya bagaimana suatu ekonomi di suatu negara itu bisa kondusif. Ada beberapa prasyarat yang mesti dipenuhi. Yang pertama itu adalah aspek dari fungsi stability atau keseimbangan. Undang-undang perlindungan data pribadi semestinya dapat berfungsi sebagai undang-undang yang komprehensif serta memiliki kepastian hukum untuk menjawab problem peretasan data, kewenangan dalam menguasai pengelolaan dan penyimpanan data pribadi masyarakat. Jadi hadirnya undang-undang PDP ini maka dapat juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terkait penyimpanan data. Sehingga ada keseimbangan atas jaminan hak setiap orang atas kebebasan memperoleh informasi, sebagaimana antara lain dijamin oleh undang-undang keterbukaan informasi publik. Namun di sisi lain terdapat hak atas privasi informasi. Kedua hak itu dapat saling berbenturan apabila penggunaan kedua hak itu tidak diatur dengan baik. Dalam konteks inilah negara berperan mengatur lalu lintas data pribadi sebagai wujud tanggung jawab negara. Fungsi yang kedua yang dapat dipahami, apa yang dapat dilakukan oleh hukum setelah dilakukannya suatu kebijakan atau tindakan dan perbuatan hukum. Jadi apabila undang-undang PDP ini telah disahkan, maka hukum dengan sendirinya akan dapat memprediksi bahwa ke depan terkait dengan anak-anak maupun perempuan sebagai korban tindak pidana dapat diminimalisir karena adanya aturan tentang batasan usia anak-anak untuk menggunakan media sosial. Lalu di bidang ekonomi, maka undang-undang ini sudah dapat memprediksi bahwa kegiatan bisnis akan banyak menggunakan ruang digital atau online. Sehingga bukan tidak mungkin kaidah-kaidah hukum bisnis lama tertinggal dalam menyikapi perkembangan dalam landscape bisnis baru tersebut. Terlebih saat ini klausula perlindungan data pribadi maupun kerahasiaan data menjadi syarat yang mutlak dipraktekkan oleh pihak asing. Jika undang-undang ini sudah ada, maka akan membuka minat dan ketertarikan pihak asing untuk berinvestasi di Indonesia yang memiliki prospek bisnis digital, khususnya media penyimpanan data atau cloud. Lalu fungsi yang ketiga, fairness. Undang-undang PDP ini fungsinya selain memberikan perlindungan hukum, juga kepastian hukum atas sebaran aturan tentang data di 32 peraturan perundang-undangan yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya. Maka undang-undang PDP ini juga dapat memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui perangkat telepon, pintar maupun komputer yang berbasis data memerlukan persyaratan pemberian data pribadi. Maka apabila di kemudian hari terdapat atau terjadi peretasan maupun bocornya data pribadi yang telah dipindah tanggalkan tersebut kepada pihak pengelola, maka semestinya ada pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya guna memberikan aspek perlindungan hukum kepada setiap orang. Maka idealnya undang-undang ini harus mempersiapkan juga lembaga pengawas atau supervisi yang berperan untuk mengawasi lalu lintas penyimpanan data, pengelolaan maupun penggunaan data, baik oleh pemerintah maupun swasta agar tidak disalahgunakan. Lalu apa fungsi yang keempat? Adalah fungsi education. Undang-undang PDP apabila telah sah sebagai undang-undang, maka secara tidak langsung undang-undang ini telah melaksanakan fungsinya dalam mengedukasi setiap orang, setiap lembaga, agar dapat mempergunakan data pribadi yang dimilikinya sebaik-baiknya, agar tidak dapat disalahgunakan. Edukasi yang dapat diperankan oleh undang-undang ini berimplikasi kepada struktur hukum yang akan memberikan pengetahuan dan pelatihan terkait dengan manajemen penyimpanan data pribadi,
dengan adanya sarana untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada setiap orang terkait hak dan kewajiban atas data pribadi, maka sudah tentu dengan sendirinya akan mendorong pemikiran-pemikiran yang kreatif di bidang industri digital dalam wujud lahir dan berkembangnya startup baru yang bersinergi dengan pelaku UMKM yang ada. Lalu fungsi yang terakhir adalah the special ability of the lawyer. RUU PDP merupakan hasil refleksi dan kajian dan perbandingan praktek-praktek perlindungan data pribadi di negara lain yang diadopsi ke dalam sistem hukum nasional. Hal tersebut sudah barang tentu menuntut peran aktif dari para ahli hukum maksud saya, baik perdata, pidana, administrasi negara, dan hukum lainnya dalam merumuskan undang-undang tersebut dengan bersama-sama legislator membahas dan merumuskan pasal-pasal dalam aturan hukum perlindungan data pribadi yang dapat menjangkau persoalan hukum di kemudian hari, guna menghindari undang-undang yang tidak hanya berpihak kepada pelaku usaha saja, tanpa mempertimbangkan hak-hak dari warga negara. Lanjut slide berikutnya. Lalu bagaimana peranan dari hukum dalam pembangunan? Dipercepat ya Pak Biston. Ya. Biston. Oke, kami mengambil pendapat dari Michael Hager. Dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia, diperlukan peranan serta pembaruan hukum dan profesi hukum dalam fungsinya. Hegel menyebutkan ada 3 fungsi yang tersebut. Pertama, dapat menciptakan suatu keadaan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu menjaga keseimbangan, balancing, dan keharmonisan antara kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan perorangan. Ketiga, fungsi sebagai katalisator. Itu yang dapat membantu untuk dapat memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum, law reform, dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, maka urgensi dari pengesahan undang-undang ini menjadi undang-undang adalah untuk adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang akan mengatur semua pihak-pihak pemberi data, pengguna data, penyimpan data, baik pemerintah maupun swasta, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum apabila terjadi suatu peristiwa hukum. Lanjut slide. Lalu apa yang menjadi urgensi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Ada beberapa hal yang mendesak agar undang-undang segera disahkan, diundangkan. Pertama, kepastian hukum. Bagi pelaku usaha atau dunia industri akan memudahkan untuk memahami kepatuhan regulasi, menjalankan prinsip kehati-hatian. Kedua adalah perlindungan hukum pribadi mereka supaya data pribadi yang diberikan tidak digunakan di luar keinginan atau kewajiban mereka, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Akan sangat disayangkan apabila setelah munculnya kasus-kasus persen data yang baru kemudian ada undang-undang. Itu yang akan sangat disayangkan. Ketiga adalah keterjaminan hukum. Artinya setiap orang mendapatkan haknya dengan adanya perlindungan data pribadi sebagaimana hak yang sudah diatur dalam konstitusi. Lalu yang keempat dari aspek sisi ekonomi. Undang-undang PDP ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi di era digitalisasi akibat transformasi perdagangan atau transaksi secara digital, karena faktanya hampir 202 juta pengguna internet aktif di Indonesia, terbanyak keempat di dunia, dengan potensi digital ekonominya mencapai kurang lebih 1.770 triliun pada tahun 2005. Itu prediksinya. Jadi ini sangat membantu sekali dalam penyempatan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan. Itu kurang lebih. Selanjutnya, sampailah kami pada kesimpulan atas penelitian singkat ini sebagai berikut. Bahwa hukum sangat berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi
terlebih di era digitalisasi yang telah merubah cara setiap orang bertransformasi dari offline ke online dengan mengendalikan data pribadi sebagai sesuatu yang memiliki value. Perlindungan data pribadi merupakan keharusan sebagai salah satu hak HAM, hak asasi manusia. Data pribadi sangat penting bagi pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Data sebagai bentuk minyak baru. Oleh karena itu, kehadiran undang-undang ini akan sangat membantu untuk seluruh pihak ekosistem dunia digital Indonesia dan tentunya akan dapat menjadi faktor peningkatan penggunaan platform daring karena akan ada kepastian hukum. Saran dari kelompok kami adalah bahwa RUU ini harus segera disahkan, harus segera oleh pemerintah dan DPR, agar ada kepastian hukum, perlindungan hukum, dan mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan tetap mengutamakan kedaulatan negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Beston, Bu Endang, Bapak Ibu semuanya. Demikian paparan singkat ya presentasi kami. Mohon maaf atas keterbatasan dari kelompok kami karena di tengah pandemik ini jadi kami melakukan video presentasi melalui Zoom meeting dan semoga apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat, bisa menambah nilai buat ilmu hukum, pastinya tentunya untuk peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua dan rekan-rekan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.